Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayuningsih, NIM 877695647 dari UT Saru Cepuraya, UPBCC UT Semarang, memenuhi tugas praktek UAS pembelajaran mikro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah. Allahu Akbar. Masih semangat tidak pada pagi hari ini? Masih. Tepuk semangat. Baiklah, terima kasih ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk ketua kelasnya silakan untuk dipimpin berdoanya. Silakan. Oke, Mbak Anggi. Oke, berdoa ya. Oke, silakan. Berdoa mulai. Baik, terima kasih ya Mbak Anggi telah memimpin doanya pada pagi hari ini ya. Oke, sebelum pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti yang Ibu panggil namanya untuk angkat tangan ya. Oke, yang pertama adalah Mbak Tasya Januarista. Mbak Anita. Hadir Bu. Ya, hadir ya, semuanya hadir ya. Oke, tadi ada yang izin tidak temennya? Ada? Oh ya, kalau ada kita doakan ya, semoga cepat ini ya, sehat ya. Oke, baik, seperti biasa Ibu sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu ya. Untuk tolong Mbak Ki, Mbak Tasa untuk dirapikan mejanya ya. Baik, sudah. Tolong ini, kalau mungkin di bawah meja lacinya kalau ada sampah atau dibuang ya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada. Baik, pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah IPAS ya. Oke, baik. Silakan dibuka bukunya untuk pembelajaran IPAS untuk materinya, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan jenis dan makanannya. Oke, sebentar ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk bertanya, yaitu tentang hewan ya. Oke, bentar ya. Nah, pembelajaran pada pagi ini adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis dan makanannya ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, Ibu ingin bertanya pada minggu yang lalu, apakah pembelajaran yang Ibu berikan apakah sudah paham, sudah jelas? Oh, baik, kalau sudah jelas, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Oke, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan jenis dan makanannya. Coba Ibu ingin bertanya, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Hewan apa?
Yang di rumah. Kucing. Baik, kucing. Coba ibu bertanya, kucing itu makanannya apa? Ikan. Betul sekali. Karena kucing itu makanannya ikan. Baik, sekali lagi ibu ingin bertanya, siapa yang punya peliharaan hewan di rumah? Mbak Tasya apa? Ayam. Baik, ayam. Ibu bertanya, coba ayam itu makanannya apa, Mbak Tasya? Jagung. Betul sekali. Karena ayam itu makanannya jagung. Nah, bentar ya. Baik. Selanjutnya ini pengumuman hewan berdasarkan jenis dan makanannya, yaitu pengelompokan ini hewan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan ciri-ciri tubuh, cara berkembang biak, dan jenis makanannya. Baik, dari tadi ya, pengelompokan hewan berdasarkan jenis dan makanannya, yaitu hewan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan ciri-ciri tubuh, cara berkembang biak, dan jenis makanannya. Pengelompokan ini mudah kita memahami sifat dan kebutuhan hidup setiap hewan. Oke, baik ya. Kemudian pengelompokan berdasarkan jenis atau ciri tubuh ini dibagi menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang atau disebut dengan vertebrata. Nah, contohnya seperti apa? Sapi, kucing, gajah, dan paus. Karena hewan ini mempunyai bertulang belakang, ya, mempunyai bertulang belakang. Hewan bertulang belakang atau disebut dengan vertebrata. Kemudian yang selanjutnya yaitu hewan tidak bertulang belakang atau disebut dengan invertebrata. Contohnya seperti cacing, serangga, kupu-kupu, lebah, ubur-ubur, dan cumi-cumi. Karena hewan tersebut tidak mempunyai bertulang belakang atau disebut dengan invertebrata. Nah, sampai di sini sudah paham, sudah jelas belum? Sebelum ibu melanjutkan materi selanjutnya. Oh, sudah paham. Baik, kalau sudah paham, ibu lanjutkan pengelompokan ini berdasarkan jenis dan makanannya. Oke. Hewan berdasarkan jenis makanannya ini dibagi menjadi tiga, ya, yaitu hewan pemakan tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Nah, herbivora ini contohnya seperti sapi, terus kambing, kelinci, kuda, gajah, dan jerapah. Karena hewan ini memiliki gigi geraham untuk mengunyah makanan. Baik, selanjutnya ya. Kemudian hewan pemakan daging atau karnivora. Hewan ini contohnya seperti harimau, terus kemudian serigala, elang, terus buaya, dan ular. Karena mempunyai gigi taring yang sangat tajam dan kuat untuk merobek makanan. Itu disebut dengan karnivora. Baik, untuk selanjutnya untuk hewan pemakan segalanya. Nah, untuk hewan pemakan segalanya itu disebut dengan omnivora. Baik ya, omnivora itu hewan untuk makan segalanya, yaitu seperti contohnya seperti apa? Beruang, babi, monyet, terus kemudian ayam, bebek, tikus. Karena hewan ini mempunyai gigi yang sangat itu campuran dan yang tajam atau ada tajam dan rata untuk memakan apa
saja, itu disebut dengan omnivora. Baik, untuk yang sampai di sini sudah jelas atau belum? Sudah paham? Oke, baik. Untuk ini kemarin ya, untuk pembelajaran yang kemarin ini, oh ya ini ya. Oke, ini yang hewan ataupun yang lainnya ya, ada herbivora, omnivora ya, baik herbivora, karnivora dan omnivora yang ada dijelaskan di sini. Sudah paham ya? Oke. Oke, selanjutnya kalau sudah paham, sudah jelas, simak dulu dari video dulu ya. Sebentar ya. Oke. Halo teman-teman Kimiko, hari ini kita akan bermain mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya. Di sini ada 3 kotak makanan. Ayo kita bantu hewan-hewan ini menemukan kotaknya. Hewan pertama, singa. Teman-teman Kimiko, singa suka makan daging. Singa masuk ke kotak mana ya? Yuk hitung bersama. 1, 2, 3. Masuk ke kotak karnivora. Hewan kedua ada sapi. Sapi suka makan rumput. Sapi masuk ke herbivora. Hewan ketiga ada ayam. Ayam suka makan biji-bijian dan serangga. Ayam masuk ke kotak omnivora. Hewan keempat ada gajah. Gajah suka makan daun dan buah. Gajah masuk ke kotak herbivora. Hewan kelima ada elang. Elang suka berburu hewan kecil. Elang termasuk karnivora. Hewan keenam ada beruang. Beruang suka makan ikan, buah, dan madu. Beruang masuk ke kotak omnivora. Wah, hebat banget teman-teman Kimiko. Sekarang kita tahu yang termasuk hewan karnivora adalah singa dan elang. Yang termasuk hewan herbivora adalah sapi dan gajah. Dan yang terakhir, yang termasuk hewan omnivora adalah ayam dan beruang. Teman-teman Kimiko mau latihan lagi? Kimiko punya worksheet seru yang bisa didownload gratis. Belajar di rumah jadi lebih menyenangkan. Dan jangan lupa beli produk Kimiko ya. Nyaman dipakai, ramah anak, dan cocok menemani belajar setiap hari. Sampai jumpa di Belajar Seru Kimiko selanjutnya. Nah, baik, itu tadi video untuk menerangkan dengan herbivora, tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, sampai di sini jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi itu kita membahas tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis dan makanannya. Baik, gimana untuk anak-anak? Apakah sudah paham? Sudah jelas? Oh, baik. Kalau sudah jelas dan paham, nanti sampai di sini ya. Oke, pesan-pesan dari Bu Guru, belajar di rumah ya, dan hati-hati pulang dari sini, hati-hati di jalan ya. Oke, baik, semoga apa yang Ibu berikan tadi, pembelajaran tentang hewan ini tadi, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, mungkin mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Baik, kita tutup bersama-sama ya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi